Halo semuanya, kali ini kita akan membahas materi ruang vektor. Jadi pada bab ruang vektor ini akan kita bagi menjadi beberapa subbab, yaitu tentang ruang vektor umum, kemudian subruang, basis dan dimensi, serta basis subruang. Kita akan bahas mengenai ruang vektor umum terlebih dahulu. Kalau sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang vektor, jadi kalau ruang vektor itu intinya adalah himpunan ya atau kumpulan dari vektor-vektor. Gitu ya. Kalau vektor itu ya ada satu vektor, kita punya dua vektor, tiga vektor, dan semua vektor, seluruh vektor dikumpulkan menjadi satu dalam suatu ruang. Ya, itu dikatakan dengan ruang vektor. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi definisinya secara matematis seperti ini ya. Misalkan vektor U, V, dan W ini adalah elemen atau anggota dari V. Ya, jadi misalkan kita punya suatu V, himpunan V di sini. Misalkan ada vektor U, vektor V, dan vektor W di sini. Misalkan anggota dari V. Kemudian kita punya K, L suatu skalar, anggota bilangan real, maka V ini, ya himpunan ini, V ini dinamakan ruang vektor jika memenuhi aksioma-aksioma berikut. Jadi kalau kalian bingung aksioma itu apa, seperti aturan yang harus dipenuhi, seperti itu ya. Jadi V ini akan dikatakan ruang vektor apabila memenuhi 10 aksioma berikut. Ya, di sini ada total 10 aksioma. Jadi ke-10 aksioma ini harus terpenuhi. Jika minimal ada salah satu aksioma yang tidak terpenuhi, maka V tersebut sudah dikatakan bukan ruang vektor. Jadi jika ingin menunjukkan bahwa suatu himpunan itu merupakan ruang vektor, maka perlu dibuktikan ke-10 aksioma tersebut. Semuanya perlu dibuktikan bahwa memang aksiomanya berlaku atau benar. Ya. Tetapi jika ingin menunjukkan bahwa suatu himpunan itu bukan merupakan ruang vektor, maka cukup tunjukkan satu aksioma saja yang tidak terpenuhi. Cukup satu saja. Ya, jadi jika ada satu aksioma yang tidak terpenuhi, maka sudah dikatakan bukan ruang vektor. Jadi cara menjawabnya cukup tunjukkan salah satu aksioma saja, yang mana aksioma tersebut tidak terpenuhi. Oke, kita akan bahas aksioma-aksiomanya terlebih dahulu. Yang pertama, V tertutup terhadap operasi penjumlahan. Artinya untuk setiap vektor U, vektor V, elemen dari V, ya, jadi setiap vektor, dua vektor sembarang di V, itu berlaku U plus V-nya juga elemen di V. Jadi misalkan kita punya sembarang dua vektor di V, ya, di V besar, dua vektor tersebut U dan V, maka hasil penjumlahannya juga harus terletak di V tersebut. Jadi misalkan kita punya vektor U di sini misalkan U gitu ya. Kemudian saya juga punya vektor V di sini misalkan. Nah, ini adalah V. Vektor U plus V-nya, misalkan hasil U plus V-nya adalah seperti ini misalkan ya. Misalkan ini adalah U plus V. Ya, jadi U plus V-nya juga harus berada di dalam himpunan V besar ini. Kalau misalkan U plus V-nya tidak berada di lingkaran besar ini, maka aksioma 1 tidak terpenuhi. Intinya seperti itu. Ya. Yang kedua, bersifat komutatif. Jadi penjumlahan dari vektor U ditambah vektor V harus berlaku sebaliknya. Jadi U plus V harus sama dengan V plus U. Yang ketiga bersifat asosiatif.
yaitu U plus V plus W. Jadi V plus W-nya dioperasikan terlebih dahulu. Hasilnya harus sama dengan U plus V dioperasikan terlebih dahulu baru dijumlahkan dengan W. Harus dibuktikan. Kemudian yang keempat, aksioma yang keempat mengatakan bahwa terdapat vektor 0 di dalam V tersebut, vektor 0 ya, di dalam V, elemen V, sehingga untuk setiap vektor di V ya, untuk setiap ya, jadi sembarang kalau misalkan kita punya V, di sini ada vektor-vektor misalkan, kita ambil sembarang vektor, saya pilih salah satu vektor yang ada di dalam V ini, jika dijumlahkan dengan 0, hasilnya harus tetap vektor tersebut. Ya, maksudnya seperti itu. Jadi untuk sembarang vektor di dalam V, jika kita operasikan dengan 0, jadi harus ada vektor 0 di dalam V ini. Yang mana vektor 0 tersebut jika kita jumlahkan dengan salah satu vektor, sembarang vektor yang kita pilih di dalam himpunan V ini, maka hasilnya akan tetap menjadi dirinya sendiri. Yang kelima, untuk setiap vektor U, jadi misalkan kita ambil sembarang ya, namanya untuk setiap, berarti ya sembarang ya. Misalkan kita ambil sembarang U, ya setiap U kita ambil kita pilih sembarang, itu pasti harus terdapat vektor lawannya, negatifnya. Ya, harus ada negatifnya. Jadi misalkan kalau saya punya vektor ini, vektor U ini, maka harus ada vektor yang seperti ini. Yang mana ini adalah negatif U. Ya, harus ada vektor balikannya. Sehingga penjumlahan dari vektor yang saling berlawanan tersebut adalah 0. Yang keenam, V tertutup terhadap operasi perkalian dengan skalar. Artinya, untuk setiap sembarang vektor di V ini, jika kita kalikan dengan suatu bilangan skalar, maka perkaliannya harus berada di dalam V ini. Ya, jadi misalkan ini adalah U, katakanlah vektor U ini, maka misalkan saya pilih K-nya adalah setengah. Setengah berarti setengah U seperti ini ya, setengah U. Maka setengah U harus berada di dalam himpunan V ini. Tapi K-nya sembarang ya, sembarang K berapapun. Kemudian yang ketujuh, ini harus berlaku K dikali U plus V, U dan V-nya vektor, K-nya skalar. Ini harus sama dengan KU plus KV. Kemudian yang ke-8, K plus L dikalikan U harus sama dengan KU plus LU. Yang ke-9, K dikalikan L kali U, vektor U ya. Ini dioperasikan terlebih dahulu, itu harus sama dengan vektor L dikalikan dengan KU, harus juga sama dengan KL dikalikan vektor U. Dan yang terakhir, harus ada satu gitu ya di dalam V, yang mana jika dikalikan dengan sembarang vektor U di sini, maka hasilnya tetap dirinya sendiri. Berikut adalah contoh ruang-ruang vektor. Yang pertama adalah himpunan vektor Euclid ya dengan operasi standar. Maksudnya operasi standar di sini adalah ya operasi penjumlahan dan perkalian skalar yang biasa kita kenal. Ya misalkan 1 ditambah 1 adalah 2, seperti itu ya. Operasinya standar definisinya. Bukan 1 ditambah 1 sama dengan 0, tidak seperti itu ya. Tapi operasi yang standar yang kita pelajarin selama ini. Karena nanti akan ada operasi yang tidak standar gitu ya. Nah, notasinya adalah Rn ya, ruang Euclid orde n. Kemudian ada juga matriks ukuran M kali N dengan M-nya sembarang, N-nya juga sembarang. Kemudian ada ruang polinom ya, ruang polinom yang ordenya adalah N. Ya, jadi pangkat terbesarnya adalah N. Ini adalah contoh-contoh ruang vektor. Namun
tentu perlu dibuktikan terlebih dahulu mengapa ruang-ruang ini termasuk ruang vektor. Contoh ya, contoh soal. Kita ingin memeriksa apakah himpunan matriks dengan ordo 2 kali 2 berarti ini ya, M2 kali 2. Apakah matriks dengan ordo 2 kali 2 itu merupakan ruang vektor atau bukan? Ya, ruang vektor atau bukan. Berarti kita perlu cek 10 aksioma yang ada. Ya, apakah memenuhi atau tidak. Untuk aksioma yang pertama mengatakan bahwa untuk setiap U dan V, ya kalau di sini karena di M22 ya, berarti kita akan ditunjukkan gitu ya, ADT akan ditunjukkan bahwa untuk setiap U gitu ya, untuk setiap U, V di M 2 kali 2 maksudnya untuk setiap matriks U, matriks V di dalam ruang matriks ukuran 2 kali 2 itu berlaku U plus V-nya itu juga elemen dari M22 gitu ya. Jadi kita misalkan dulu ya, kita anggap dulu bahwa V adalah himpunan matriks dengan ordo 2 kali 2. Tidak harus dinyatakan terlebih dahulu V-nya di sini, tidak masalah. Boleh seperti ini atau langsung saja kita gunakan M22. Boleh juga ya. Jadi tidak harus dinyatakan terlebih dahulu dalam V. Boleh saja langsung gunakan M22. Jadi nanti ini adalah M22 gitu ya, misalkan. Tapi kalau sudah dinyatakan dulu dalam V ya ini berarti V gitu ya. Jadi kita ambil dulu sembarang matriks ukuran 2 kali 2 di dalam V ini ya, dalam V atau di dalam M22. Misalkan vektor U dan V. Ini adalah isinya U11, U12, U21, U22. Ya penamaannya ini bebas ya, boleh A, B, C, D, ini misalkan E, F, G, H ya, boleh saja. Ya, yang penting ukurannya adalah 2 kali 2. Kemudian kita jumlahkan ya U-nya ini U, ini V, kita jumlahkan. Operasi penjumlahan matriks biasa tinggal kita jumlahkan unsur-unsur yang bersesuaian. U11 plus V11, U12 plus V12, dan seterusnya. Jelas bahwa hasil penjumlahannya ini berukuran 2 kali 2. Karena hasil penjumlahannya adalah sebuah matriks berukuran 2 kali 2, maka jelas bahwa hasil penjumlahannya ini juga merupakan anggota dari V. Ya, karena V tadi itu adalah apa? V tadi adalah himpunan, perkumpulan gitu ya, dari matriks-matriks yang berukuran 2 kali 2. Jadi kalau hasil penjumlahannya ukurannya 2 kali 2 ya jelas bahwa dia adalah elemen dari V. Jadi aksioma 1 terpenuhi. Untuk aksioma 2 kita ingin menunjukkan ya, akan ditunjukkan bahwa U plus V itu adalah V plus U. Ya tinggal kita tuliskan saja U plus V itu ya ini jelas ya, mungkin ini seharusnya melalui ini dulu. Ini berarti U11 plus V11, ini adalah U12 plus V12, dan seterusnya ini bisa kalian isi sendiri. Kemudian lanjut ke sini ya. Kemudian maka ini bisa menjadi, ini kan penjumlahan bersifat komutatif ya. Jadi V11 plus U11, di sininya V12 U12, jadi nanti kalian isi sendiri ya. Nah, baru setelah itu ke sini. Ya, yang mana ini berarti sama dengan ini matriks V11, kita pecah kembali ya. Jadi setelah kita uraikan, kemudian kita pecah lagi. Jadi ini menjadi V11, V12, V21, V22 ditambah U11, U12, U21, U22 yang mana ini sama dengan V plus U.
Dengan cara yang sama, kita akan menunjukkan bahwa aksioma 3 juga terpenuhi. Ya, ini tinggal diuraikan saja nanti tunjukkan bahwa ini itu sama dengan ini. Untuk aksioma 4 itu akan ditunjukkan bahwa terdapat, ya ini bacanya terdapat 0 ya, sedemikian sehingga, ini bacanya sedemikian sehingga 0 plus U sama dengan ya. Jelas bahwa di dalam V itu pasti ada matriks 0 yang isinya adalah isi dari matriks tersebut, entry-entry-nya adalah 0, 0, 0, 0. Kalau kita jumlahkan dengan U, berarti ini jadi 0, 0, 0, 0 ditambah U11, U12, U21, U22, hasilnya adalah U11, U12, U21, U22, yang mana ini sama dengan U, ya, jadi sama dengan dirinya sendiri. Jadi aksioma 4 terpenuhi. Kemudian ini juga bisa kalian uraikan sendiri untuk aksioma 5, nanti akan didapatkan bahwa aksioma 5 terpenuhi. Kemudian aksioma 6 itu akan ditunjukkan bahwa ya untuk setiap U anggota V dan K anggota real itu K kali U itu harus berada di V. Ya, jadi K, kita lihat saja K dikalikan dengan U berarti ini hasilnya adalah KU11, KU12, KU21, KU22. Yang mana ini adalah matriks berukuran 2 kali 2. Karena hasil perkaliannya adalah matriks berukuran 2 kali 2, maka jelas bahwa hasil perkaliannya ini merupakan anggota dari V. Jadi aksioma 6 terpenuhi. Untuk aksioma 7, ini nanti bisa dicek sendiri ya, bisa diuraikan sendiri, kemudian nanti harus ditunjukkan ya bahwa aksiomanya terpenuhi. Untuk aksioma 8 juga sama, jadi harus di breakdown dulu ya, di breakdown dulu sampai nanti terpenuhi aksiomanya. Terpenuhi juga aksioma 9 juga sama, nanti tinggal di breakdown, kemudian nanti aksiomanya terpenuhi. Dan yang terakhir aksioma 10 itu akan ditunjukkan bahwa terdapat satu gitu ya, satu anggota V itu ini baca terdapat ya, terdapat satu anggota V sedemikian sehingga 1 dikalikan U sama dengan U dirinya sendiri. Nah, 1 di dalam V ini apa sih yang dimaksud 1 di dalam V ini? Berarti kita perlu cari matriks ukuran 2 kali 2 di V yang membuat hasil perkaliannya dengan U ini menjadi dirinya sendiri. Yaitu matriks 1 di sini yang dimaksud adalah matriks identitas. Ya, yaitu matriks I yang isinya adalah 1, 0, 0, 1. Yang penting harus ada elemen di V yang jika dikalikan dengan sembarang matriks di V tersebut hasilnya tetap matriks itu sendiri, yaitu adalah matriks identitas. Jadi matriks 1001 jika kita kalikan dengan sembarang matriks, ya kita misalkan matriks U, maka hasilnya tetap dirinya sendiri. Maka aksioma 10 terpenuhi. Karena 10 aksioma ini terpenuhi, maka terbukti bahwa himpunan matriks dengan ordo 2 kali 2 ini merupakan ruang vektor. Contoh yang kedua adalah contoh soal yang memberikan contoh pembuktian untuk kasus-kasus yang bukan merupakan ruang vektor. Jadi di sini kita diminta untuk memeriksa apakah V merupakan ruang vektor atau bukan. Gitu ya. Jadi kalau jawabannya ternyata bukan, maka cukup tunjukkan salah satu aksioma yang tidak terpenuhi. Jadi soalnya seperti ini. Misalkan V adalah
R2 ya, R2. Berarti ya 2 dimensi gitu ya, anggap saja misalkan bentuknya X, Y misalkan seperti itu ya, 2 dimensi dengan operasi penjumlahan dan perkalian skalar didefinisikan sebagai berikut. Jadi operasinya tidak bukan merupakan operasi standar yang biasa kita pelajari, tetapi operasinya sudah didefinisikan sendiri pada soal ya, di mana penjumlahannya U plus V ya. U plus V ini adalah masih standar kalau penjumlahannya, yaitu U1 plus V1 ya, ini unsur yang bersesuaian dijumlahkan, koma, ini ditambah ini, U2, U2 plus V2. Kalau ini masih standar ya. Tetapi operasi perkalian skalarnya itu tidak standar. Ya, kalau standarnya misalkan saya punya K dikalikan U, berarti ini adalah K kali U1, U2, maka standarnya hasilnya adalah KU1, KU2. Tetapi di sini didefinisikan KU-nya adalah KU1, ya. Jadi ini tidak standar, jadi harus hati-hati. Maksudnya apa sih? Maksudnya misalkan saya punya 3, saya kalikan dengan 1,2. Ini ya, standarnya ini hasilnya adalah 3,6. Ya, kalikan masing-masing. Nah, tetapi kalau berdasarkan contoh di sini, 3 kali 1,2 itu bukan 3,6, tetapi K kali U1, berarti ini kali ini yaitu 3,0. Selalu 0 ya, belakangnya selalu 0. Jadi tidak bergantung pada bilangan K maupun vektor R2 di sininya. Ya, belakangnya akan selalu 0. Jadi kita akan periksa apakah dia merupakan ruang vektor atau bukan. Ternyata setelah ditelusuri bukan merupakan ruang vektor. Dan aksioma yang tidak terpenuhi di sini adalah aksioma 10 ternyata. Mengapa aksioma 10 tidak terpenuhi? Karena perhatikan ya bahwa 1 kali U ya, 1 kali U itu berarti adalah 1 kali U1, U2 yang mana ini hasilnya adalah 1U1,0. Ini adalah U1,0. Yang mana ini bukan merupakan U. Padahal aksioma 10 tadi mengatakan bahwa terdapat satu ya, sedemikian sehingga 1 dikalikan U sama dengan U. Ya, tetapi di sini ternyata 1 dikalikan U tidak sama dengan U. Berarti aksioma 10 tidak terpenuhi sehingga V bukan merupakan ruang vektor. Jadi jika ingin menunjukkan suatu himpunan bukan merupakan ruang vektor, cukup berikan satu aksioma yang tidak terpenuhi saja. Jika ada beberapa aksioma yang tidak terpenuhi, maka cukup pilih salah satu aksioma saja yang tidak terpenuhi. Sampai di sini materi pada subbab ruang vektor dan subruang akan kita lanjutkan di subbab-subbab berikutnya.